Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 317. Chapter 317 1000 batu mematahkan sabit. Sabit iblis Su Yucheng pasti memiliki jangkauan yang panjang. Untuk mencegahnya memanfaatkan itu, Tang Wulin melemparkan tinjunya langsung ke arahnya. Su Yucheng, sekarang pulih dari serangan spiritual mata setan ungu, menatap lurus ke mata Tang Wulin. Dia melonggarkan cengkeramannya pada sabitnya dan menggeser tangannya ke atas ke arah ujung lengkung bilahnya, lalu, ekspresinya tanpa ekspresi seperti biasanya, menebas cakar yang masuk dengan sabit pendeknya. Sebuah nada tajam terdengar di udara, dan kegelapan ungu memenuhi lengan Tang Wulin yang bersisik. Su Yucheng meminjam kekuatan bentrokan mereka untuk melompat mundur. Namun, dia terhuyung beberapa kali saat dia mundur. Jelas, dia telah meremehkan kekuatan Tang Wulin. Sekarang Su Yucheng membuka jarak di antara mereka, akan sulit bagi Tang Wulin untuk menembus jangkauan Demon Skite lagi. Dia dirugikan dalam jangkauan dan kekuatan jiwa. Sudah terlambat untuk menggunakan bin. Su Yucheng hanya akan mencabik-cabik semua rumput Blue Silver yang dilemparkan Tang Wulin padanya. Su Yucheng terpana oleh kekuatan Tang Wulin. Meskipun Tang Wulin mengungkapkan cincin emas yang mengejutkan, dia hanya memiliki 2 cincin jiwa dan kekuatan jiwa yang cocok. Atas dasar inilah Su Yucheng yakin dia bisa mengalahkan Tang Wulin dalam perebutan kekuasaan. Bahkan ketika dia terpaksa mundur, dia masih merasa yakin dia bisa mengalahkan Tang Wulin. Sekarang, bagaimanapun, dia menyadari bahwa kekuatan Tang Wulin berada di luar dugaannya. Terlepas dari perbedaan dalam kekuatan jiwa mereka, bentrokan mereka telah mengakibatkan kerugian total dan kerugian total. Getaran yang tak terkendali masih mencengkeramnya karena benturan. Dia mungkin mengira aku mengkhususkan diri pada senjata panjang. Sial baginya, Demon Skiteku sama bagusnya untuk pertarungan jarak dekat. Saya bisa menggunakannya seperti senjata pendek sebagai gantinya. Dia mungkin bisa melepaskan kekuatan ledakan, tapi tidak mungkin dia bisa bertahan lama. Penilaian Su Yucheng akurat, tetapi dia tidak tahu betapa berbedanya Tang Wulin dalam memandang situasinya. Mencoba membuka jarak. Rumput Blue Silver ditembakkan untuk menghalangi lawannya sementara Tang Wulin mengacungkan cakarnya sekali lagi. Esensi darah tubuh naga emas melonjak, langsung menyebarkan kabut hitam di sekitar lengan kanannya. Kemudian dia mengangkat lengannya ke atas, kilau emas cemerlang dari cakarnya semakin gelap saat dia menebas. 5 gelombang cahaya emas tua ditembakkan. Pemandangan luar biasa terurai di depan penonton, menuntut perhatian penuh mereka. Bahkan Mu Shiduo membuka matanya dengan kagum. Mereka menyaksikan Tang Wulin mengangkat lengannya, lalu menebas dan melepaskan 5 gelombang cahaya itu. Ombaknya merobek langit, dengan cepat mendekati Su Yucheng. Ketakutan muncul di wajah Su Yucheng, tetapi sudah terlambat. Dia hanya berhasil berbalik dan memegang sabitnya di depan sebelum serangan itu sampai padanya. Pekikan yang memekakkan telinga dari logam yang robek bergema, dan Su Yucheng dikirim jatuh ke tanah. Dia batuk darah, kulitnya lebih pucat dari biasanya. Terlepas dari kondisinya, sabitnya hanya memiliki sedikit celah di dalamnya. Dia benar-benar layak menjadi seorang serdadu. Bagian bawah tubuhnya terkubur di tanah, seolah-olah dia adalah paku yang menunggu untuk dipalu. Tang Wulin menghampirinya, cakarnya terangkat tinggi untuk bersiap menyerangnya. Su Yucheng hanya bisa dengan lemah mengangkat sabitnya di pertahanan. Jeritan metalik menembus udara setiap kali cakar Tang Wulin bentrok dengan sabit. Meski serangannya tidak cepat, masing-masing membawa kekuatan yang luar biasa. Su Yucheng tenggelam lebih dalam ke tanah dengan setiap serangan, dan retakan di sabitnya menyebar seperti jaring. Darah mulai menetes dari mulut dan hidungnya, lalu telinga dan matanya. Ketujuh lubang kepala memiliki darah yang mengalir keluar darinya, aliran hanya meningkat dengan setiap pukulan. Ketika serangan kelima mendarat, Su Yucheng mengeluarkan semburan darah dan sabitnya hancur. Sesaat kemudian, dia menghilang dalam kilatan cahaya putih. Ini. Semua orang yang menonton ternganga. Itu adalah Immortal. Dia baru saja mengalahkan Immortal Su Yucheng, peringkat 19 di peringkat pemuda jenius. Bahkan jika dia menghabiskan banyak kekuatan jiwa untuk bertahan melawan serangan Tang Wulin, dia masih leluhur jiwa cincin 4. Dia adalah salah satu dari 2 leluhur jiwa di kelas 1. Dia dikalahkan. Seperti itu.
Ketika Tang Wulin mengalahkan Su Yucheng, Xie Xie melepaskan kekuatan penuhnya juga. Dua rekan setim Su Yucheng tercengang oleh kekalahannya. Su Xiaoyan memanfaatkan ini, akhirnya membuatnya bergerak. Dia menembakkan tombak es ke arah pemuda di sebelah kiri, menembus udara seperti sambaran petir. Saat kedua pemuda itu menyadari tombak es yang datang, cahaya ungu melintas di mata yang di sebelah kanan. Su Xiaoyan tidak diragukan lagi adalah ahli dalam memanfaatkan celah sesaat yang diungkapkan lawannya. Karena kekuatan jiwa bela dirinya tidak bisa dibandingkan dengan rekan-rekannya, jadi dia memfokuskan usahanya ke arah ini. Lintasan tombak es menempatkan pemuda di tempat yang sulit. Jika dia ingin menghindarinya, dia akan jatuh tepat ke tangan Xie Xie. Xie Xie mengaktifkan Light Dragon Storm sambil melepaskan pedang naga cahaya, penampilannya seperti angin puyuh kematian saat ia menuju kedua pemuda abu-abu. Di antara serangan penjepit dan keterkejutan dari kekalahan Su Yucheng, tidak ada ketegangan dalam nasibnya. Cahaya putih berkilau, menandakan kematiannya. Adapun pemuda yang tersisa, mata setan ungu membuatnya tertegun. Salah satu klon Xie Xie segera mengiris lehernya. Hanya karena kekuatan Xie Xie yang diawetkan dan pemahaman yang mendalam tentang keterampilan jiwa ketiganya, dia bisa menyudutkan keduanya dengan mudah. Su Yucheng tidak ahli dalam seni licik, dia mengandalkan kekuatan kasar untuk menyerang melalui setiap pertempuran sejauh ini. Hal ini mengakibatkan kedua rekan satu timnya kelelahan dan siap untuk dipetik. Aura emas Tang Wulin memudar saat dia menghilangkan tubuh naga emas, memperlihatkan kulit yang agak pucat. Pertarungannya dengan Su Yucheng mungkin singkat, tetapi dia tidak menahan apapun sejak awal dan bahkan mengeluarkan salah satu kartu trufnya. Su Yucheng terkejut sampai mati pada akhirnya. Tang Wulin tidak melupakan evaluasi yang niansia bahwa tubuh Su Yucheng terlalu lemah untuk menampung cincin jiwa 1000 tahun. Rencananya sederhana, kalahkan Su Yucheng sejak awal. Dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak masalah bahkan jika kekuatan jiwa Su Yucheng lebih kuat. Tang Wulin baru saja memukul Su Yucheng sampai tubuhnya tidak tahan lagi. Berkat tubuh naga emas dia bisa melakukan rencana yang begitu berani. Tanpa keterampilan ini dan peningkatan fisik yang ditimbulkannya pada tubuhnya, mustahil baginya untuk menekan Su Yucheng secara menyeluruh. Tang Wulin terengah-engah, tetapi senyum cerah mekar di bibirnya sama saat dia berkumpul kembali dengan rekan satu timnya. Anehnya, Xie Xie berdiri di sana tanpa sedikit pun kegembiraan seorang pemenang. Sebaliknya, dia memasang ekspresi termenung. Tang Wulin berhati-hati agar tidak mengganggunya. Jelas dia sedang berada di tengah-tengah semacam pencerahan. Wu Shiduo masih duduk, tetapi api berkobar di matanya saat dia melihat Tang Wulin. Dia selalu berasumsi bahwa Tang Wulin adalah bawahan yang niansia meskipun semua cincin jiwanya berwarna ungu. Dia hanya punya dua. Ketika dia menyelamatkannya dalam pertempuran mereka melawan Luo Guixing, itu meninggalkan kesan yang dalam padanya. Namun sekarang, dia membakar ingatannya. Dia akhirnya mengerti apa artinya menyamar sebagai babi untuk melahap harimau. Orang ini sangat pandai menyembunyikan dirinya. Saya tidak yakin tentang orang lain, tetapi kekuatan yang dia tunjukkan dalam pertempurannya melawan Su Yucheng tidak kurang dari yang niansia. Kapten, seru Su Xiaoyan sambil tersenyum. Gu Yue berdiri dan kembali ke sisinya. Bagi Wu Shiduo untuk masuk dalam 10 besar peringkat pemuda jenius, tidak perlu meragukan kecerdasannya. Dia langsung menghubungkan titik-titik itu dan memahami hubungan antara keempatnya. Jadi gadis dari tim Luo Guixing itu adalah rekannya selama ini. Datang, Wu Shiduo berdiri, kilatan dingin di matanya. Dia tidak pasrah untuk kalah. 1 lawan 4, terus. Tang Wulin menoleh ke Gu Yue. Dia menatap jauh ke dalam matanya. Api yang membakar di kedalaman mereka memberitahu dia semua yang perlu dia ketahui. Dia menarik lengan baju Su Xiaoyan. Kami hanya akan mengamati. Hah, dia menatapnya dengan heran. Tang Wulin menanggapi dengan senyum meyakinkan. Percaya pada Gu Yue. Baik, Su Xiaoyan segera setuju. Kak Gu Yue, semoga berhasil. MN. Gu Yue mengangguk, lalu maju 3 langkah. Dia memandang Wu Shiduo dengan tatapan tenang, sikapnya setenang danau yang tenang. Solen 3 Chapter 318. Chapter 318 1 lawan 1. 1 lawan 1. Wu Shiduo menatap Gu Yue dengan heran. Dia benar-benar ingin berduel 1 lawan 1 denganku. Kenapa dia begitu percaya diri? Bukankah dia hanya tipe pendukung? 1-1. Gu Yue mengangguk. Baiklah, jawab Wu Shiduo dingin. 4 cincin jiwa bangkit dari kakinya. Dia dengan ringan mengetuk tanah,
lalu sosoknya menjadi ilusi saat dia berlari langsung ke Gu Yue. Dia mencapai Gu Yue dalam sekejap, cahaya hitam berkedip saat dia mengulurkan cakarnya dan menggesek ke bawah. Tang Wulin berdiri jauh dari medan perang, menonton dengan penuh perhatian. Selama aliansi singkat mereka, dia belum merasakan kemampuan Wu Shiduo. Sekarang dia melepaskan beban kekuatannya ke Gu Yue, dia bisa melihat betapa menindas kecepatan dan kekuatannya. Meskipun kecepatan Wu Shiduo, serangannya gagal. Sepersekian detik sebelum cakar bisa merobek Gu Yue, cahaya perak meledak dan dia menghilang. Cakar Wu Shiduo menebas apapun kecuali udara. Gu Yue muncul kembali 10 meter jauhnya, ekspresinya setenang biasanya. 3 cincin jiwa, 2 kuning dan 1 ungu, berputar di sekelilingnya. Mereka mulai bersinar, lalu bersinar dengan cemerlang saat tangannya bergerak di udara seperti kupu-kupu yang berterbangan, menggoda elemen alam dunia untuk melakukan perintahnya. Dengan 4 cincin jiwa, persepsi unsur Wu Shiduo lebih tajam daripada kebanyakan master jiwa. Dia merasakan bahwa seluruh keberadaan Gu Yue berubah menjadi pusaran air yang dengan gila-gilaan menyedot energi elemen yang dikelilingi. Dia bahkan merasa sedikit menarik kekuatan jiwanya sendiri. Ini adalah... Dengan jentikan jari Gu Yue, es menyatu dan melesat ke arah Wu Shiduo. Namun, es ini sama sekali berbeda dari es biasa. Itu adalah es 3 warna dengan ujung biru, tubuh perak, dan dasar merah menyala. Bagian merah meledak ketika ditembakkan, mempercepat misil es ke kecepatan yang luar biasa dan berada di depan Wu Shiduo bahkan sebelum dia bisa berkedip. Meski begitu, Wu Shiduo menunjukkan kekuatan master jiwa tipe penyerangan dengan langsung memotong es dengan cakarnya. Es meledak menjadi jutaan pecahan, dan suhu udara di sekitar Wu Shiduo dengan cepat turun drastis. Kemudian, udara di sekitarnya tampak berubah, menegang di sekitarnya dan menghalangi gerakannya. Ini, apakah itu es 3 elemen? Sebuah es dengan elemen api disertakan. Wu Shiduo mungkin terkejut, tapi Gu Yue baru saja memulai. Gu Yue memanggil es lain, identik dengan yang terakhir. Seperti sebelumnya, itu melesat ke depan dengan kecepatan kilat. Itu beberapa kali lebih cepat dari es biasa karena kekuatan ledakan dari elemen api, menyisakan targetnya tidak ada waktu untuk bereaksi sama sekali. Wu Shiduo berhasil mengirisnya sekali lagi, tetapi itu hanya memperkuat elemen ruang yang membatasi dirinya. Meskipun efek penahanan tidak sekuat kunci tata ruang Luo Guixing, itu cukup untuk memperlambatnya. Cahaya dingin melintas di mata Wu Shiduo. Cincin jiwa keempatnya menyala dan dia terbagi menjadi 2 klon, masing-masing menuju Gu Yue dari sudut yang berbeda. Gu Yue mulai berputar di tempatnya. Udara diaduk, angin bertiup kencang, berputar di sekitar Gu Yue. Semakin banyak helai angin yang bergabung hingga tornado hijau mengelilinginya, menderu-deru saat ukurannya membesar dengan cepat. Segera, Gu Yue tidak lagi terlihat. Angin menderu amarah mereka saat Gu Yue muncul sejenak. Putih mulai melayang turun dari langit. Semakin turun lebih cepat saat dia memanggil lebih banyak salju, lalu dia menghilang ke dalam badai salju yang diakibatkannya. Tornado tersedot di salju, dengan cepat bergabung menjadi badai salju. Wu Shiduo menegang ketika dia bersentuhan dengan hawa dingin yang ekstrim, tetapi masih dengan berani bergegas untuk menemukan Gu Yue. Nalurinya memberitahunya bahwa semakin lama dia bertahan di badai salju ini, semakin buruk posisinya. Jiwa bela dirinya terlalu aneh. Berapa banyak elemen yang dibuatnya sekarang. Namun tepat ketika dia menemukan Gu Yue dan bersiap untuk menyerang, dinding tanah meledak dari tanah dan menghalangi jalannya. Wu Shiduo dengan ganas menyerang tembok, menghancurkannya dan membuat batu beterbangan. Namun, Gu Yue tidak bisa ditemukan. Tornado badai salju segera menyerap pecahan batu juga, menjadi badai es dan batu. Kekacauan di sekitar Wu Shiduo benar-benar memotong penglihatannya, menyelimuti dirinya dalam pusaran kematian. Tang Wulin berdiri protektif di depan Xie Xie. Dia mewaspadai akibat tornado, waspada terhadap tanda-tanda bahaya yang pertama. Gu Yue telah meningkatkan kendalinya dan dapat dengan mudah menggunakan 3 elemen sekaligus. Faktanya, dia bahkan bisa mengeksploitasi serangan lawannya untuk mempercepat fusi elemen dan menghemat kekuatan jiwanya. Tornado saja tidak memiliki banyak kekuatan penghancur. Itu adalah perpaduan beberapa elemen yang membuatnya berbahaya. Di mata badai, Wu Shiduo tidak bisa melihat apapun di sekitarnya atau merasakan lokasi Gu Yue. Cincin jiwa pertama Wu Shiduo menyala saat dia dengan tegas memilih arah dan menyerang. Aku harus keluar dari tornado ini dulu. Sesuatu sebesar ini tidak bisa bertahan lama. Hell Rush adalah keterampilan jiwa pertamanya.
Itu untuk sesaat menggandakan kecepatannya sambil mengkondensasi kekuatan jiwanya menjadi serangan eksplosif di depannya. Itu sempurna untuk menerobos pengepungan. Selanjutnya, semua cincin jiwanya adalah cincin ungu yang kuat. Mengandalkan kekuatan jiwanya untuk melindungi tubuhnya, dia menantang serangan angin dingin yang menggigit dan berlari sejauh 50 meter dengan Hell Rush. Penglihatannya bersih dan tekanan udara di sekitarnya menjadi normal. Senyuman menghiasi bibirnya. Saya berhasil. Tiba-tiba, bulu-bulu di belakang lehernya berdiri. Cahaya berputar di sekelilingnya dan hal berikutnya yang dia tahu, dia kembali berada di tengah badai, tekanannya lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah dinding mata badai mencoba merobeknya. Tang Wulin berdiri tepat di depan tempat Wu Shiduo keluar dari tornado, jadi dia dengan jelas melihat apa yang terjadi. Wu Shiduo benar-benar berhasil keluar. Sedetik kemudian, bagaimanapun, Gu Yue telah berteleportasi di belakangnya dan kemudian menteleportasi mereka berdua. Tang Wulin terkekeh. Tidak perlu meragukan kekuatan Gu Yue, lagi pula, jiwa bela dirinya memberinya kendali atas 6 elemen. Satu-satunya kelemahannya adalah kurangnya kekuatan serangan eksplosif. Meskipun dia bisa melepaskan serangan fusi elemen yang kuat, itu membutuhkan waktu untuk bersiap. Strategi terbaik untuk digunakan melawan Gu Yue adalah terburu-buru dan langsung memutuskan pertempuran sehingga dia tidak punya waktu untuk mempersiapkan serangan skala besar. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin kuat posisi Gu Yue. Dengan skill elemental tide dan elemental fusion miliknya, serta kemampuannya untuk memanggil energi elemental yang ditemukan di dunia itu sendiri, menciptakan kombinasi yang benar-benar menakutkan. Kesalahan Wu Shiduo adalah tidak mengetahui sejauh mana kemampuan Gu Yue. Jika dia tahu sebelumnya, dia bisa segera menggunakan transformasi Hell White Tiger miliknya untuk meraih kemenangan. Bahkan teleportasi Gu Yue tidak bisa lepas dari kekuatan Hell White Tiger. Tapi sudah terlambat. Mungkin Wu Shiduo dapat melakukan lebih banyak pertarungan jika dia berubah menjadi macan putih neraka, tetapi Gu Yue memiliki kendali penuh atas medan perang sekarang. Selain itu, macan putih neraka Wu Shiduo menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa untuk menjadi efektif di sini. Sekarang ini adalah pertarungan atrisi. Hasil dari pertempuran ini sangat jelas. Pada kenyataannya, dugaan Tang Wulin sedikit salah. Wu Shiduo tidak bisa menggunakan Hell White Tiger lagi sekarang. Hell White Tiger adalah keterampilan fusi jiwanya yang kuat. Namun, hukum dunia adil. Kemampuan yang begitu kuat secara alami datang dengan batasan yang keras. Sama seperti bagaimana kekuatan sabit iblis Suyu Cheng diimbangi dengan korosi tubuhnya, Wu Shiduo membutuhkan 3 hari istirahat sebelum dia bisa menggunakan macan putih neraka lagi. Tidak mungkin baginya untuk menggunakannya lagi sekarang. Soul Land 3 Chapter 319. Chapter 319 Sang Pemenang. Wu Shiduo mengira kekuatan jiwanya cukup pulih untuk mengalahkan Gu Yue, tetapi ternyata, bukan itu masalahnya. Dalam kilatan cahaya putih, Wu Shiduo menukar jiwa bela diri. Rambut putih muncul dan menutupi tubuhnya dengan selimut bulu, aura emas menelan wujudnya. Otot-ototnya mengembang, bentuk otot anggota tubuhnya mengesankan di mata. Alih-alih menerobos lari, dia menggunakan kekuatan baru tubuhnya untuk secara bertahap melepaskan diri dari tornado. Namun, dia segera menemukan dirinya terhalang oleh dinding tanah. Dindingnya nyaris tidak bisa menahan perlawanan, hancur menjadi debu halus dengan satu pukulan. Tapi pada saat yang dibutuhkannya untuk menghancurkan satu, tornado akan menyelinap untuk mengaburkan penglihatannya. Dia tidak bisa mempertahankan jalan yang lurus saat dia mencoba melarikan diri. Melarikan diri dari cengkeraman rintangan ini baru saja di luar jangkauannya. Ekspresi Wu Shiduo berubah masam. Meskipun dia adalah master jiwa tipe kelincahan pertama dan terutama, dia menyukai konfrontasi langsung. Memenangkan pertempurannya melalui kekerasan memberinya segala macam kepuasan. Itu menyakitkan untuk menanggung medan perang yang kacau di mana dia bahkan tidak bisa menemukan lawannya. Dia yakin bahwa jika dia bisa menggunakan Hell White Tiger, dia bisa membebaskan diri. Karena berhati-hati untuk skill itu, Gu Yue pasti menjaga jarak yang jauh di antara mereka. Yang mengatakan, Wu Shiduo memegang keyakinan penuh pada keterampilan jiwa fusinya hanya beberapa detik saja dan dia langsung berada di atas angin. Tapi seiring berlalunya waktu, angin semakin bergejolak, menerjang dan merobek sekeliling. Badai membengkak karena kegembiraannya. Sementara itu, Gu Yue menyalurkan energi elemen eksternal ke dalam badai menggunakan elemental tide, membangun kekuatannya. Kilatan perak, dan Gu Yue muncul di sisi Tang Wulin, wajah yang ditaburi pucat. Ayo lari, saya tidak bisa mengendalikannya lebih lama lagi.
Ada batasan seberapa banyak energi elemen yang bisa dia kelola dengan elemental tide, dan jika dibiarkan, itu akan mengamuk dan meledak. Karena lawannya adalah Wuxi Duo, dia tidak berani menahan diri. Sekarang, hasilnya adalah badai elemen yang tidak stabil di ambang meletus. Tidak perlu lagi mempertimbangkan Wuxi Duo. Gelombang elemental Guyue memadatkan energi unsur ke tingkat yang jauh melampaui kendali dan cincin jiwanya. Nasib tragis Wuxi Duo telah ditentukan. Keempat rekan satu tim berbalik dan lari. Meski pucat, Guyue berhasil tersenyum puas. Dia telah berhasil. Pertarungan mungkin tidak berjalan seperti yang dia inginkan dan Wuxi Duo mungkin belum mencapai puncaknya, tetapi dia masih menang. Dalam pertarungan 1 lawan 1, dia berdiri sebagai pemenang. Melalui pelarian mereka, dunia bengkok dan terdistorsi. Seberkas cahaya menyinari mereka, melengkung dan berdesir saat partikel cahaya gelombang mengenai kulit. Sesaat kemudian, mereka menemukan diri mereka dalam kegelapan dan benar-benar tercengang. Setelah beberapa saat, mereka memulihkan cengkeraman mereka pada kenyataan. Pintu kabin mereka terbuka dan keempatnya melangkah keluar ke ruangan awal yang luas. Munculnya tim Tang Wulin menimbulkan gelombang keheningan. Hampir 100 pasang mata mengamati para pendatang baru. Beberapa dari tatapan itu meneteskan emosi yang kompleks, tak terbaca. Salah satunya adalah milik Yang Nianxia yang tabah. Alisnya dirajut saat dia mempelajari Tang Wulin. Setelah tersingkir, dia menyaksikan sisa kompetisi melalui layar tampilan. Segala macam emosi berperang di dalam hatinya, menyatu menjadi kekacauan yang membingungkan. Yang bisa dia lakukan saat ini hanyalah senyum pahit. Dari 5 jenius di kelas 1, Luo Guixing tampaknya yang paling tidak tersentuh oleh kegembiraan. Dia duduk di sudut ruangan, lutut menempel di dada dan matanya menatap kosong. Meskipun terbukti pikirannya berkelana jauh dalam pikirannya. Prestasi Tang Wulin membuat jade Snake Zheng Yiran menganggapnya sebagai sesuatu yang baru ditemukan. Meskipun perhatiannya sebagian besar tertuju padanya, kadang-kadang tatapan mencemooh atau dua berkedip ke arah Guyue. Di sisi lain, Su Yucheng sama pucatnya dengan biasanya. Dia berjuang keras untuk menekan kedutan di tangannya, tatapan yang dia lemparkan ke Tang Wulin cukup dingin untuk membeku. Kalah dari Tang Wulin sangat memalukan. Tidak peduli apa varian mengerikan jiwa bela diri lawannya, pada akhirnya dia masih Grandmaster jiwa 2 cincin. Sebagai leluhur jiwa, Su Yucheng tidak punya alasan untuk kalah. Terakhir tapi pasti tidak kalah pentingnya adalah Wuxi Duo. Wajahnya berubah menjadi marah, pipi dan sisi lehernya tampak merah padam. Dia telah keluar dari kabin sebelum tim Tang Wulin dan menatap belati ke arah Guyue saat dia berjalan melewatinya, gigi terkatuk begitu keras sehingga mengherankan mereka tidak retak. Mata semua orang tertuju pada keempatnya, meskipun aman untuk mengatakan bahwa mereka berkonsentrasi pada Tang Wulin dan Guyue khususnya. Bukan konsekuensi apapun jenis strategi dan taktik licik yang telah mereka buat. Yang paling penting adalah mereka telah mengalahkan Immortal Su Yucheng dan Hell Wuxi Duo dalam pertempuran 1 lawan 1. Keduanya adalah master jiwa cincin 4 yang diterima secara luas sebagai yang terkuat di kelas mereka. Tapi Tang Wulin dan Guyue masing-masing memiliki 2 dan 3 cincin. Perbedaan kekuatan di antara kalian berempat sudah jelas, jadi kompetisi tidak perlu berlanjut lebih lama lagi. Tang Wulin dan Guyue, kalian berdua berada di tim yang sama, jadi pilih siapa yang akan menjadi ketua kelas dan wakil presiden. Tidak seperti Tang Wulin, Guyue segera mundur selangkah, tanda yang jelas dari pendapatnya. Tang Wulin menoleh untuk melihatnya, hanya untuk disambut dengan senyum manis. Dia tidak repot-repot mencoba menolak dengan sopan. Terkadang, seseorang hanya harus menerima tanggung jawab. Shen Yi mengangguk, lalu mengarahkan perhatiannya ke Xie Xie dan Su Xiaoyan. Biasanya, kami hanya mempertimbangkan siapa yang berdiri di akhir. Meskipun kalian berdua menunjukkan kekuatan yang luar biasa, itu tidak cukup. Anda berdua selamat, jadi Anda punya 2 pilihan, bersikeras mencalonkan diri sebagai wakil presiden, atau mundur. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa ada pemilihan ulang untuk perwakilan kelas setiap semester, dan kekuatan akan selalu menjadi penentu. Aku akan menyerah, kata Su Xiaoyan seketika. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang kemampuannya. Untuk lebih mendorong pengunduran dirinya, dia berjalan ke kerumunan untuk bergabung dengan penonton, menemukan posisinya di sisi Luo Guixing. Sudut mulut Xie Xie bergerak-gerak saat dia melihatnya pergi. Akting gadis itu benar-benar nyata. Aku juga menyerah. Meskipun dia ragu-ragu sejenak, Xie Xie memutuskan sendiri. Tapi saya yakin suatu hari nanti saya akan bisa menjadi penantang presiden atau wakil presiden.
Ketenangan yang menakutkan menyelimuti dirinya, sikapnya tidak seperti biasanya yang gelisah. Di medan perang, dia telah memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang posisinya. Setiap kali lawan yang lebih kuat darinya muncul, itu merangsangnya untuk meningkat lebih cepat. Shen Yi memandang mereka dengan tenang. Jadi kalian berdua memilih opsi kedua. Karena kalian berdua bertahan sampai akhir dan memilih untuk menyerah menjadi wakil presiden, kalian akan diberi hadiah 2000 poin kontribusi untuk dibagikan di antara kalian berdua. Adapun untuk mengisi kursi wakil presiden yang tersisa, Wu Shiduo, apakah Anda ingin mengambil posisi itu? Wu Shiduo melirik Gu Yue, lalu tanggulin. Dia menarik napas dalam. Aku akan melakukannya. Shen Yi tersenyum. Baik, kemudian semuanya beres. Ketua kelas adalah Tanggulin, dan dua wakil ketua adalah Gu Yue dan Wu Shiduo. Ini adalah skenario terbaik yang bisa dia harapkan. Sementara Xie sama sekali tidak lemah, dia tidak bisa dibandingkan dengan Wu Shiduo. Jika tidak ada satupun dari 5 peringkat jenius yang memegang posisi sebagai perwakilan kelas, seluruh kelas akan dilanda kegelisahan. Dengan Wu Shiduo, peringkat terkuat, sebagai wakil presiden, sisanya akan terlalu terintimidasi untuk membuat keributan besar. Paling tidak, ketidakpuasan akan diatasi. Kami akan mengadakan kompetisi untuk 3 posisi perwakilan yang tersisa. Perwakilan pandai besi sudah diselesaikan, dengan Tanggulin sebagai ketua kelas dan perwakilan pandai besi, jadi ini meninggalkan desainer, pembuat, dan mekanik Misha. Sekarang, apakah semua desainer, pembuat, dan mekanik peringkat 2 ke atas akan mendaftar untuk bersaing? Tanggulin mendengarkan, bahasa tubuhnya menggambarkan ketenangan. Dia menduduki 2 dari 7 posisi perwakilan. Dia memiliki pendirian yang teguh di kelas sekarang. Selain itu, dia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang teman-teman sekelasnya berkat pertarungan untuk menjadi presiden. Gu Yue meninggalkan sisinya dan berjalan untuk mendaftar. Dia mencoba menjadi perwakilan desainer. Tak lama kemudian, Wu Shiduo, Luo Guixing, dan Su Yuchen juga ikut mendaftar. Sebagai anggota peringkat pemuda jenius, mereka kuat dan terampil dalam profesi mereka. Hanya Yang Nianxia yang tetap diam saat dia mengarahkan senyum canggung ke Tanggulin. Adik laki-laki, kamu benar-benar tahu bagaimana bersikap rendah hati. Tanggulin tersenyum. Saya hanya beruntung. Jika Su Yucheng tidak terlalu lelah, saya tidak berpikir saya bisa menang. Yang Nianxia menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa begitu yakin tentang itu. Siapapun yang tidak mendaftar untuk kompetisi profesi dapat pergi sekarang. Kelas berakhir. Bertemu kembali di sini untuk kelas besok, Shen Yi mengumumkan. Tawa kecil keluar dari bibir Yang Nianxia. Ayo pergi kalau begitu, oh ketua kelas yang hebat. Jaga aku baik-baik di masa depan. Tanggulin tersenyum kecut. Mari kita menjaga satu sama lain. Tanggulin mengerti betapa pentingnya mendapatkan persetujuan dari teman-teman sekelasnya sebagai ketua kelas, tetapi itu adalah proses bertahap, lebih selaras dengan bujukan daripada paksaan. Dia akan mengambil semuanya perlahan untuk saat ini. Solen 3 Chapter 320. Chapter 320 Wakil Kelas. Mata Tanggulin berkilauan dengan keraguan saat mereka menatap Wu Zhangkong. Namun, Wu Zhangkong tidak terlalu menggerakkan jarinya. Apa yang terjadi, Guru Wu? Anda belum pernah mengajari kami sejak kami tiba di sini. Itu tidak masuk akal bagi Tanggulin, tetapi dia tetap menelannya, pergi dengan tenang bersama Xie dan Su Xiaoyan. Setelah melangkah ke aula, Xie langsung berlari ke asramanya. Dia sangat ingin merenungkan apa yang telah dia pelajari hari ini, diambang membuat terobosan. Su Xiaoyan adalah gambaran ketidakpastian. Kapten, apakah menurutmu saya bisa berkembang di Shrek? Semua orang sangat luar biasa di sini. Meskipun dia bertahan hingga akhir kompetisi, itu sebagian besar karena kepintarannya. Dia telah menyembunyikan dirinya di tim Luo Guixing, kemudian bersatu kembali dengan rekan satu timnya yang sebenarnya. Hanya di bawah sayap mereka dia bisa bertahan begitu lama. Karena itu, dia mengerti betul betapa lemahnya dia, terutama pada siang hari. Tanggulin menanggapi dengan senyum meyakinkan. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Anda tahu, ketika jiwa bela diri saya pertama kali terbangun, itu hanya rumput Blue Silver. Tapi saya tidak pernah menyerah dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Dan sekarang, saya sudah sejauh ini. Anda bisa melakukan hal yang sama. Selain itu, jiwa bela diri Anda adalah varian yang luar biasa. Saya yakin begitu peringkat jiwa Anda lebih tinggi, Anda akan dapat memamerkan kekuatan sejati itu.
Dengan kesadaran medan perang Anda dan jiwa bela diri yang meningkat, siapa yang tahu seberapa cemerlang Anda bisa bersinar. Su Xiaoyan bersinar. Ya, kamu benar. Saya harus melakukan yang terbaik dan menjadi lebih kuat. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa. Senang melihatmu tidak kehilangan kepercayaan pada dirimu sendiri dengan mudah. Ekspresinya yang sebelumnya bermasalah tidak bisa ditemukan. Jika profesi keduanya adalah seorang aktor, maka dia pasti akan menjadi perwakilan kelas untuk itu. Ketika mereka tiba di kamar asrama mereka menemukan Xie sudah bermeditasi. Tang Wulin bergabung dengannya tanpa berhenti berdetak. Makan siang sudah dekat, tetapi dia tidak bisa membiarkan sedetik pun terbuang percuma. Pada waktu makan siang, perwakilan kelas untuk kelas 1 sudah ditentukan. Guyu menjadi perwakilan desainer, memegang dua posisi seperti Tang Wulin. Dia kemudian mengetahui dari Yang Nianxia bahwa dia adalah seorang desainer peringkat keempat. Dia tidak pernah repot-repot memberitahunya. Banyak orang memilih untuk mengikuti jalur seorang desainer media, namun dia berhasil mengalahkan semua orang di kelas mereka. Jelas betapa terampilnya dia. Kursi pembuat jatuh ke tangan Luo Guixing, yang berada di puncak peringkat ketiga. Itu tidak berarti dia tidak memiliki saingan. Su Yucheng bertarung sengit dengannya untuk posisi itu, ke titik di mana Luo Guixing hampir kalah. Terlepas dari apa yang disarankan kecantikannya, Wu Siduo sebenarnya adalah seorang mekanik yang terampil. Dia mengambil mahkota perwakilan mekanik. Mekanika tidak bisa dipandang rendah. Mereka harus berpengalaman baik dalam desain dan proses pembuatan. Itu praktis merupakan profesi hibrida. Meskipun seorang mekanik tidak akan pernah mencapai puncak di kedua bidang tersebut, mereka harus cukup tahu untuk mensintesis kedua sisi untuk memperbaiki media yang rusak. Di peringkat ke-6, mekanik media akan cukup terampil untuk memperbaiki armor tempur. Mereka adalah bakat yang membutuhkan waktu lama untuk berkembang. Selain itu, karena lebih sedikit orang yang memilih menjadi mekanik terampil lebih diminati daripada desainer atau pembuat terampil. Jumlah orang yang memilih jalur ini hanya satu langkah di atas pandai besi. Jumlah pengetahuan yang dibutuhkan membuat takut sebagian besar calon. Meskipun ketujuh posisi perwakilan ditempati, hanya ada 4 perwakilan, ketua kelas dan perwakilan penempat Tang Wulin, wakil presiden dan perwakilan desainer Gu Yue, wakil presiden dan perwakilan mekanik Wu Siduo, dan terakhir, perwakilan pembuat Luo Guixing. Secara kebetulan, Tang Wulin mendengar saat makan siang situasinya serupa di kelas lain. Mereka yang berhasil menjadi presiden atau wakil presiden biasanya luar biasa dalam profesinya, dan lebih sering daripada tidak memegang banyak posisi. Bahkan ada seorang jenius yang menjadi perancang, pembuat, dan perwakilan mekanik, serta wakil presiden. Mereka akhirnya memasuki pelataran dalam, jadi sekarang hanya akademi yang mengetahui ketinggian dari kemampuan mereka. Setelah masalah ini diselesaikan, kelas berjalan lancar. Tang Wulin terus melangkah ke asosiasi pandai besi di sore hari. Dia tidak kekurangan poin kontribusi untuk saat ini dan dia memiliki lebih dari cukup untuk memberi makan dirinya sendiri. Prioritasnya saat ini adalah meningkatkan kultivasinya dan mendapatkan cincin jiwa ketiganya. Dan begitu dia mencapai ini, dia akan mencoba untuk menyempurnakan semangat sekali lagi. Meningkatkan peringkat jiwanya sangat penting karena ketidakseimbangan antara peringkat jiwa dan peringkat pandai besi. Tidak ada jalan pintas untuk meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Yang bisa dia lakukan hanyalah berkultivasi tanpa henti dan perlahan tumbuh. Su Xiaoyan mengikuti jejaknya dan melompat ke meditasi. Dia selangkah lagi dari melanggar peringkat 30 dan mendapatkan cincin jiwa ketiganya. Dia gemetar karena kegembiraan memikirkan keterampilan jiwa baru apa yang akan dia dapatkan, belum lagi jiwa roh keduanya. Namun, saat mereka bermeditasi dengan damai, seorang tamu tak diundang muncul di sudut berbeda dari asrama siswa yang bekerja. Jadi aku akan tinggal di sini mulai sekarang. Yue Zhenyu menjatuhkan diri ke tempat tidur di seberang tempat tidur Yuanen. Hampir seketika, Yuanen merengut. Ini kamar saya, keluar. Yue Zhenyu mencibir, milikmu, ini akademi, bukan milikmu. Akademi menugaskan saya ke ruangan ini, jadi kami adalah teman sekamar sekarang. Kami berdua siswa kelas 2 loh. Atau apakah kamu takut aku akan menemukan rahasiamu? Tidak, aku benar-benar membencimu, Yuanen menggigit. Yue Zhenyu baru saja bergabung dengan kelas 2 dan sudah membuat keributan sepanjang hari di kelas. Jika bukan karena kurangnya pengalaman, dia mungkin akan menantang ketua kelas untuk posisi mereka. Sial baginya, ketua kelas 2 tidak lain adalah Yuanen, seorang siswa pekerja yang sangat dihormati.
Yuanen bangkit dan menuju pintu. Kemana kamu pergi? Saya akan meminta perubahan kamar. Yuanen menjawab dengan es dalam suaranya. Aku muak memikirkan berbagi kamar denganmu. Anda memberi pengaruh buruk pada kultivasi saya. Kamu, jika Anda pikir Anda begitu baik, maka berdebatlah dengan saya. Tapi Yuanen meninggalkan ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yue Zhenyu menjerit tanpa suara, matanya masih terpaku pada pintu yang tertutup. Orang itu, dia harus menekan keinginannya untuk bertarung dengan Yuanen. Terlepas dari dorongannya, Yuanen menolak permintaan sparringnya setiap saat. Dia mengira provokasi publik di depan seluruh kelas akan berhasil, tetapi tidak sekalipun persona ketua kelas yang keren itu mengeluarkan celah. Seberapa tebal kulitnya. Tapi kenyataannya status Yuanen jauh melampaui imajinasi Yue Zhenyu. Setiap teman sekelas mereka memandangnya dengan jijik saat dia mencoba memprovokasi Yuanen. Tidak ada yang menganggapnya lawan yang layak bagi ketua kelas mereka. Setelah itu, statusnya diturunkan menjadi paria. Tapi itu tidak akan mematahkan semangatnya. Salah satu alasan mengapa dia ingin menjadi siswa yang bekerja adalah untuk menemukan gadis malaikat jatuh. Tetapi setelah bertanya-tanya, menjadi jelas baginya tidak ada gadis berambut merah di antara siswa yang bekerja. Tanpa jalan lain untuk dijelajahi, dia hanya bisa melaporkan temuannya ke akademi. Namun apa yang diberitahukan kepadanya masih sama dengan pertemuan pertama. Mereka memberitahunya bahwa akademi akan menanganinya, dan sebagai siswa, tugasnya adalah belajar daripada mengejar usaha yang sia-sia. Ada lapisan perak untuk semua ini. Yue Zhenyu selalu tertarik dengan legenda para siswa yang bekerja. Sekarang dia sendiri adalah seorang siswa yang bekerja, dia bahkan lebih penasaran. Meski masuk pelataran dalam adalah pemberiannya, ia ingin tahu lebih banyak tentang tipe orang yang melambai-lambaikan spanduk mahasiswa pekerja. Sekarang, dia akan bisa melihat sendiri. Adapun menjadi teman sekamar Yuanen, itu benar-benar di luar tangannya dan dari perbuatan akademi. Mereka berdua adalah siswa kelas 2.